Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reni Nukuramanda, masih di program Tribun Series Suara Rakyat. Di studio Banjarmasin Pos saat ini masih bersama saya Ibu Hajah Aida Muslimah, anggota DPR RI Komisi 2. Dan langsung saja kita tadi sebelum jeda komersial kita bahas mengenai usulan Ibu bahwa ini harus diperpanjang di 2025. 25 ya. Sementara dalam kontestasi Pilkada itu dilaksanakan di 2024. Nah, kalau kemudian selama ini honorer selalu menjadi bahasan seksi, mengingat menjadi lumbung suara oleh para calon ataupun wakil rakyat yang sudah duduk. Nah, Ibu memandangnya seperti apa fenomena ini? Iya, mohon maaf ini ya. Iya. Sebenarnya memang kelelahan dari tenaga honorer sudah puluhan tahun mereka belum diangkat. Terus juga kemudian demo mereka menuntut untuk hak-haknya mereka diperjuangkan. Baik. Kemudian juga janji-janji manis dari orang per orang mungkin. Nah, itu banyak tuh kayaknya gitu ya. Janji-janji manis, janji manis mereka kepada tenaga honorer. Nanti loh kamu kalau saya sudah ini bla 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 ini nanti kamu akan saya angkat menjadi ASEAN gitu. Nah, hal-hal itu mungkin yang menjadi kelelahan buat mereka karena sudah bertahun-tahun mereka mengharapkan sesuatu ternyata meleset gitu kan. Realisasinya nggak ada gitu ya. Nah, harapan saya yang pasti bahwa tahun ini harus segera diwujudkan gitu. Atau jangan janji-janji manis saja atau kayak gitu. Iya betul. Betul. Dan itu juga harapan dari kita semua di Komisi 2 gitu kan. Ingin yang pasti ingin memperjuangkan keinginan dari tenaga honorer mewujudkan agar untuk mereka bisa ASEAN. Baik. Hidup lebih baik lah minimal ya Bu ya. Nah, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu dari netizen. Baik itu yang ada di YouTube Banjarmasin Post Video, di Facebook Bipos Online maupun di Instagram Banjarmasin Post. Jadi langsung saja saya tanyakan Bu, ini dari Koko namanya. Katanya yang tidak lulus P3K bakal di-outsourcingkan. Nah, sepengetahuan Ibu bagaimana aturan mengenai hal ini? Apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah soal ini? Kalau setahu saya kalau yang itu memang kalau outsourcing memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan dari misalkan dari mereka apa, dari perusahaan apa. Nah, itu yang nanti akan didaya gunakan oleh perusahaan. Apakah itu dia sebagai tenaga kebersihan, apakah dia itu sebagai tenaga keamanan dan lain sebagainya. Jadi memang ya tetap dipakai sesuai lah. Kebutuhan. Siap. Baik. Ini dari YouTube Richman Guanteng Bu. Harus didata ulang masalah honorer, dia memberi masukan begitu. Benar kurang yang selama ini terjadi, benar kurang atau dipaksakan masuk titipan. Nah, mengingat yang tadi itu loh Bu, bahwa ada janji-janji manis yang ada pesan-pesan dari wakil rakyat ke menurut Ibu melihatnya seperti apa? Memang kan itu memang harus didata ulang kembali ya. Usianya mereka, terus lamanya mereka bekerja. Baik. Kemudian juga harus ada timbal balik juga dari pemerintah kepada mereka. Dan kalau kemudian timbal baliknya itu apakah selama ini sudah benar atau tidak? Timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah ke honorer maksud saya. Karena kesenjangannya kan sangat-sangat tinggi sekali Bu. Kalau saya melihat sih masih belum. Masih belum ya. Berarti memang harus ditingkatkan. Itulah yang kemudian menjadi mimpi dari pemerintah untuk dimasukkan ke P3K Bu ya. Baik, ini langsung pertanyaan dari Milnasari Bu. Dari YouTube. Sepengetahuan Ibu, skemanya seperti apa Bu nanti untuk proses rekrutmennya? Apakah semua honorer jadi P3K secara otomatis atau hanya sebagian? Karena sekarang sudah ada yang menjadi tenaga outsourcing. Kalau jadi P3K, apa keuangan pemerintah daerah mampu? Ya itu yang saya bilang yang di awal tadi itu kan
mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan itu, salah satunya agar tidak terjadi pembengkakan tenaga honorer. Jadi dengan dikeluarkannya kebijakan ini, pemerintah berharap ada status yang jelas yang tadi yang saya bilang untuk statusnya mereka sebagai ASN. Kemudian juga kesejahteraan ketika dia diangkat menjadi P3K, karena gajinya juga sesuai dengan UMR dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dari langsung saja kita tanya karena sedikit-sedikit aja Bu ya. Dari Instagram Abdurrasyid 095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah faktor penyebab honorer di pelosok desa membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan puluhan tahun untuk diangkat menjadi PNS? Nah, kira-kira faktornya apa Bu? Rata-rata memang yang saya lihat lama ya prosesnya mereka. Dan itu juga menjadi salah satu keprihatinan dari saya, dan memang harus ada perhatian dari pemerintah di daerah, khususnya kabupaten, terhadap nasib mereka, karena mereka betul-betul, apalagi itu tenaga pendidik ya, apalagi mereka betul-betul bagaimana caranya memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak di sana. Belum lagi masalah transportasi yang mungkin susah perjalanannya untuk menuju dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Kemudian juga masalah gaji dan lain sebagainya. Dan saya pikir harus ada kepastian dari pemerintah setempat untuk memperjuangkan si tenaga honorer itu gitu. Dan itu nanti disampaikan dengan ke pemerintah provinsi, dari pemerintah provinsi nanti akan disampaikan ke Komisi 2. Baik, kalau kemudian kita singgung Ibu tadi menyinggung masalah gaji gitu loh. Ini ada terkait juga pertanyaan dari Ahmad Maudodi gini. Masalah terkait PPK, kabarnya tarik ulur soal sumber dana anggaran gaji antara APBD dan APBN. Apakah APBD Kalsel ini cukup untuk membayar mereka? Ibu melihatnya skemanya? Itu juga menjadi salah satu ya beban dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tetapi nanti mungkin nanti dibicarakan aja dari pemerintah daerah dengan pemerintah di provinsi. Bisa aja nanti ada kesepakatan dari semeja lah kita obrolin, betul. SKPD, mungkin dananya lewat BOS. Oh, lewat situ lah skema-skemanya. Tapi kalau jadi memang harus ya tadi kolaborasi antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus duduk bareng untuk membahas ini sebenarnya. Pembahasannya apakah selain gaji, kira-kira menurut Ibu apa? Selain gaji? Ya banyak. Ya bisa jadi mungkin masalah kualitasnya si profesionalnya dia dalam bekerja dan pengabdian masyarakat. Baik. Ini dari langsung saja kita ke pertanyaan dari Royan Naimi. Royan. Kalau jadi tahun 2023 honorer dia ditiadakan, apa saran Ibu untuk langkah pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Mungkin bisa yang tadi kan sudah kita obrolin, mungkin bisa diulangi sedikit loh. Yang pasti gini, karena kita tahu kan tenaga honorer di Kalimantan Selatan ini juga kalau nggak salah hampir 11.000 sekalsel. Dan mereka pasti punya harapan yang besar kan untuk diangkat menjadi ASN. Dan kalau toh memang misalkan mereka tidak lulus di P3K, nanti ada maksudnya yang dialihkan ke tenaga outsourcing. Jadi kedepannya memang dari pemerintah hanya ada 2 jenis ASN, yaitu ASN dan P3K. Terus yang outsourcing tadi gimana? Outsourcing itu nanti sesuai dengan kebutuhan Mas, seperti yang tadi saya bilang, tenaga kebersihan, tenaga keamanan. Biasanya dari ke outsourcing. Langsung saja kita masuk ke sesi terakhir aja Bu ya. Tapi sebelum kita tutup, saya pengen Ibu Aida memberikan pesan ataupun harapan kepada pihak honorer maupun pihak ke pemerintah daerah ataupun ke siapapun terkait tema kita hari ini honorer. Mungkin ada waktu 2 atau 3 menit, monggo Bu, silakan. Saya pikir begini, harus ada komunikasi, saling komunikasi antara tenaga honorer, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan wakil rakyat. Duduk sama-sama, yang tujuannya nanti adalah
ada sesuatu solusi yang tepat buat mereka. Jadi pemerintah merasa diuntungkan, terus harapan dari tenaga honorer juga diwujudkan. Kemudian juga harus ada pendataan ulang kembali, entah itu masalah usia, kemudian juga masalah lamanya pekerjaan. Dan lebih diprioritaskan adalah tenaga yang usianya di atas 45 tahun dan sudah puluhan tahun bekerja. Itu masalah gaji juga harus dengan tunjangan yang sesuai dengan UMR. Siap. Oke, itu tadi Sobat Bipos bincang-bincang santai kita bersama Ibu Haja Aida Muslimah. Semoga perbincangan kami tadi memberikan manfaat dan pencerahan kepada Sobat Bipos semua dimanapun Anda berada. Namun sebelum ditutup, saya ingin memberikan pantun kepada Anda semua gitu kan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bisa kita berjumpa lagi. Baik Sobat Bipos, akhirul kalam, taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Saya Rindy Nukuramanda, pamit.